Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang materi termokimia, di mana materi ini merupakan materi kelas 11 semester Gasal. Dengan KD menjelaskan konsep perubahan entalpi reaksi pada tekanan tetap dalam persamaan termokimia. Kalian pernah kan mengamati suatu reaksi pembakaran? Misalkan ada arang kamu bakar dan kamu duduk di sampingnya, maka kamu akan merasakan kalor atau energi yang dihasilkan karena reaksi pembakaran itu. Sebenarnya semua reaksi-reaksi yang terjadi itu pasti disertai dengan perubahan kalor atau perubahan energi panas. Nah, ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara kalor atau energi panas dengan reaksi kimia atau proses-proses yang berhubungan dengan reaksi kimia itu dinamakan termokimia. Sebelum kita membahas tentang konsep perubahan entalpi reaksi, mari kita bahas tentang konsep sistem dan lingkungan. Sistem merupakan segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian. Sedangkan lingkungan adalah hal di luar sistem yang membatasi sistem dan dapat mempengaruhi sistem. Misalkan di sini kita punya gelas beker berisi zat NaOH dan HCl. Yang menjadi pusat perhatian kita atau sistemnya yaitu NaOH dan HCl. Sedangkan hal-hal di luar sistem yang membatasi sistem dan dapat mempengaruhi sistem atau lingkungannya yaitu tekanan, suhu, dan gelas beker. Sistem sendiri itu bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama sistem terbuka, yang kedua sistem tertutup, yang ketiga sistem terisolasi. Bedanya gimana? Cara gampangnya itu misalkan sistem terbuka itu kita punya gelas cangkir, terus kita masuki teh panas, tapi nggak ditutup, jadi dia gelas cangkirnya dalam keadaan terbuka gitu ya, sehingga nanti partikel atau zat-zat tehnya itu nanti bisa menguap, sehingga akan terjadi perpindahan materi. Dan karena itu cuma cangkir, itu bisa terjadi perpindahan panas, kan nanti lama-lama panasnya berkurang. Nah, di situ terjadi 2 perpindahan. Yang pertama itu perpindahan materi, yang kedua itu perpindahan kalor atau perpindahan panas. Itu yang dinamakan sistem terbuka. Kalau sistem tertutup, maka si cangkirnya itu harus kita tutup pakai suatu benda gitu, misalkan di situ kita tutup pakai tutup gelas. Jika ditutup, maka tidak akan terjadi perpindahan materi, walaupun dia menguap akan balik turun lagi karena terhalang sama tutup gelasnya tadi. Maka tidak terjadi perpindahan materi, hanya terjadi perpindahan panas saja. Ini yang dinamakan sistem tertutup. Kalau sistem terisolasi, maka jangan pakai gelas cangkir, misalkan kita di situ pakai termos. Kenapa pakai termos? Karena dengan pakai termos itu tidak akan terjadi perpindahan panas dan tidak akan terjadi perpindahan materi. Jadi kalau kedua-duanya ini tidak berpindah, maka dinamakan sistem terisolasi. Mari kita lanjut ke konsep energi dan entalpi. Jadi sebenarnya nih di dalam suatu sistem itu tuh punya energi dalam. Energi dalam itu sebenarnya total dari energi kinetik sama energi potensial. Tetapi sayangnya energi kinetik sama energi potensial ini besarnya tidak dapat diukur. Sehingga besar energi dalam itu juga tidak bisa ditentukan. Nah, yang bisa ditentukan itu perubahan energi dalamnya gitu. Agar lebih mudah ini kita analogikan aja. Misal ini kayak kamu sama temenmu dan isi dompet temenmu. Jadi isi dompet temenmu itu kayak energi dalam. Kamu nggak tahu isi dompet temenmu. Tapi perubahan isi dompet temenmu itu kamu bisa tahu. Jadi kalian lagi jajan bareng gitu ya. Beli cilok 10.000. Nah, kamu kan tahu perubahan isi dompet temenmu
itu minus 10.000 karena buat beli cilok gitu. Itu kayak perubahan energi dalam. Jadi kamu bisa tahu perubahan energi dalam minus berapa, energinya itu berkurang berapa gitu bisa tahu. Tapi awalnya itu isinya berapa energinya dan akhirnya energinya itu tinggal berapa itu nggak tahu. Jadi cuma tahu perubahannya itu sebesar berapa gitu, minus berapa atau tambah berapa gitu. Itu kayak isi dompet temenmu, cuma bisa tahu berkurang berapa, berkurang 10.000 untuk beli cilok atau tambah 5.000 dapat uang jajan dari bapak ibunya gitu. Jadi cuma tahu perubahan, penambahan atau pengurangan isi dompet aja, cuma tahu perubahan energi dalam saja. Perubahan energi dalam atau delta U ini bisa kita rumuskan dengan rumus delta U sama dengan Q plus W, di mana delta U adalah perubahan energi dalam, Q adalah kalor, dan W itu work atau kerja. Nah, Q sama W ini bisa bernilai positif dan negatif tergantung dengan keadaannya. Jadi kalau di dalam suatu sistem itu menyerap kalor, maka Q-nya itu positif. Jadi kayak menyerap kalor itu kan ketambahan energi, jadi dia Q-nya itu positif, energinya bertambah gitu. Kalau di sistemnya itu melepaskan atau membebaskan kalor, maka Q-nya akan negatif, jadi energinya itu berkurang. Kalau W kerja itu misalkan kita tuh naik tangga atau naik tanjakan gitu aja. Kita naik tanjakan terus dikenai kerja, misal didorong sama teman kita. Didorong sama teman kita, dikenai kerja, maka energi kita akan bertambah. Jadi kita lebih kuat buat naik tanjakan gitu. Jadi W itu positif ketika si sistem itu dikenai kerja. Kalau si sistem itu melakukan kerja itu kayak kita misalkan ngepel gitu ya. Misalkan ngepel itu kan energi kita berkurang, maka nilai W itu negatif karena kita melakukan kerja sehingga energinya berkurang. Q itu punya rumus C besar dikali delta T, di mana C itu adalah kapasitas kalor dan delta T itu adalah perubahan temperatur. Sedangkan W atau kerja itu juga punya rumus W sama dengan P besar dikali delta V, di mana P itu adalah pressure atau tekanan dan delta V itu merupakan perubahan volume. Kemudian kita lanjut ke perubahan entalpi. Entalpi sendiri itu sebenarnya pengertiannya adalah besarnya perubahan kalor pada tekanan tetap. Jadi ini pada tekanan tetap ya, punya syarat tekanannya itu harus tetap. Perubahan kalor itu kan Q-nya. Maka Q-nya, Qp itu maksudnya Q itu perubahan kalornya itu, P itu tekanan tetap. Itu sama dengan delta H. Delta H itu lambang perubahan entalpi. Jadi perubahan entalpi itu delta H. Kemudian delta H itu sama dengan H akhir dikurangi H awal. Karena entalpi itu merupakan fungsi keadaan, maka nilai perubahan entalpi itu tergantung pada keadaan awal dan akhirnya saja. Jadi tidak bergantung pada bagaimana proses perubahan itu terjadi atau jalannya reaksi itu bagaimana, itu terserah, tapi yang dilihat itu H awal dan H akhirnya saja.